Selamat datang di channel Lamba Sundel. Sebelum Anda nikmati video ini, silahkan klik like, subscribe, share, dan klik notifikasi bell. Let's go! Warga RI juara 1 telan mikroplastik. Hewan ini bisa jadi penyelamat. Sebuah penemuan mengejutkan mengungkapkan bahwa ada banyak orang tanpa sadar mengonsumsi mikroplastik. Adapun negara yang penduduknya paling banyak menelan mikroplastik adalah warga Indonesia, menurut penelitian yang dipublikasikan Environmental Science and Technology. Mikroplastik adalah partikel kecil berbahaya yang berasal dari kemasan makanan, ban mobil, pakaian sintetis yang rusak, hingga beberapa pembersih wajah. Partikel plastik kecil ini dapat mencekik satwa liar, mengganggu ekosistem, merusak lingkungan, dan mengancam kesehatan manusia. Lantaran ukuran yang sangat kecil dan tak kasat mata, keberadaan mikroplastik seringkali diabaikan. Mengutip CNN Science, para ilmuwan di China telah menemukan solusi dalam mengatasi polusi mikroplastik, yakni spons biodegradable yang terbuat dari tulang cumi-cumi dan kapas. Sebuah tim peneliti dari Universitas Wuhan menggunakan kitin dari tulang cumi-cumi dan selulosa dari kapas. Dua senyawa organik itu dikenal dapat menghilangkan polusi dari air limbah untuk membuat spons biodegradable. Peneliti kemudian menguji spons tersebut dalam 4 sampel air yang berbeda, yang diambil dari air irigasi, air kolam, air danau, dan air laut. Hasilnya, spons tersebut dapat menghilangkan mikroplastik hingga 99,9%. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan bulan lalu di Science Advances. Bumi berada di bawah ancaman besar dari mikroplastik, dan ekosistem perairan adalah yang pertama menderita. Bahkan dengan berbagai kebijakan, termasuk pengurangan produk plastik, pengelolaan limbah, dan daur ulang lingkungan, polusi mikroplastik tidak dapat dipulihkan dan terus meningkat, tulis para penulis. Masalah mikroplastik. Mikroplastik adalah pecahan plastik kecil yang ukurannya kurang dari 5 mm. Mikroplastik berasal dari berbagai sumber, mulai dari ban, yang kemudian dipecah menjadi potongan-potongan yang lebih kecil, hingga butiran mikroplastik yang ditemukan dalam produk kecantikan seperti eksfoliator. Para ilmuwan menyebut mikroplastik sebagai salah satu tantangan lingkungan utama generasi ini. Tak cuma itu, mikroplastik adalah masalah lingkungan yang diakui secara internasional. Masalah ini akan bertambah buruk karena produksi plastik dan polusi diperkirakan meningkat di tahun-tahun mendatang. Spons yang diciptakan oleh para peneliti Wuhan mampu menyerap mikroplastik baik dengan mencegatnya secara fisik, maupun melalui daya tarik elektromagnetik. Metode yang dipelajari sebelumnya untuk menyerap plastik cenderung mahal dan sulit dibuat, sehingga membatasi skalabilitasnya. Tahun lalu, para peneliti di Qingdao, China, mengembangkan spons sintetis yang terbuat dari pati dan gelatin, yang dirancang untuk menghilangkan mikroplastik dari air. Meskipun kemanjurannya bervariasi tergantung pada kondisi air, biaya rendah dan ketersediaan tulang kapas dan cumi-cumi yang melimpah membuat spons yang dibuat di Wuhan tersebut memiliki potensi besar untuk digunakan dalam ekstraksi mikroplastik dari badan air yang kompleks. Shima Ziajaromi, seorang dosen di Universitas Griffith Australia yang mempelajari mikroplastik, menyebut metode spons tulang cumi-cumi ini menjanjikan. Menurutnya, hal itu bisa menjadi cara yang efektif untuk membersihkan ekosistem perairan yang berisiko tinggi dan rentan. Masalah kritis lainnya adalah pembuangan spons yang tepat. Meskipun bahan tersebut dapat terurai, mikroplastik yang diserapnya perlu dibuang dengan benar, kata Ziajaromi yang tidak terlibat dalam studi tersebut. Tanpa pengelolaan yang cermat, proses ini berisiko memindahkan mikroplastik dari satu ekosistem ke ekosistem lainnya, tambahnya. Sudah banyak penelitian membuktikan bahwa beberapa jenis makanan yang dikonsumsi sehari-hari ternyata terkontaminasi mikroplastik. Hal ini tentu berbahaya, karena mikroplastik mengandung racun dan bahan kimia lainnya. Mikroplastik dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pencucian pakaian berbahan sintetis,
debu industri, dan sampah plastik. Mikroplastik yang masuk ke dalam tubuh melalui makanan dapat merusak dinding usus dan menyebabkan terjadinya peradangan semai, sehingga fungsi pencernaan pun terganggu. Selain itu, paparan mikroplastik di dalam tubuh juga mungkin menyebabkan imunitas tubuh terganggu atau menurun. Berikut adalah jenis-jenis makanan yang ditemukan mengandung mikroplastik, menurut sejumlah studi. Daging ayam, daging sapi, daging babi, nugget, tahu, selada, wortel, lobak, apel, teh celup, garam Himalaya, gula, nasi instan, air minum kemasan. Sebuah studi pada 2023 menemukan garam merah Himalaya yang ditambang dari dalam tanah, juga mengandung mikroplastik paling banyak, diikuti oleh garam hitam dan garam laut. Gula juga merupakan rute penting paparan manusia terhadap polutan mikro ini, menurut sebuah studi pada 2022. Tidak hanya itu, kantong teh, yang sebagian besar terbuat dari plastik, juga dapat melepaskan sejumlah besar plastik. Para peneliti di Universitas McGill di Quebec, Kanada menemukan bahwa menyeduh satu kantong teh plastik melepaskan sekitar 11,6 miliar partikel mikroplastik dan 3,1 miliar partikel nanoplastik ke dalam air. Nasi juga bisa mengandung mikroplastik. Sebuah studi dari University of Queensland menemukan bahwa untuk setiap 100 gram setengah cangkir nasi yang dimakan orang, mereka mengonsumsi 3 hingga 4 mg plastik, dan angkanya melonjak hingga 13 mg per sajian untuk nasi instan. Untuk mengurangi kontaminasi plastik hingga 40%, Anda bisa dengan mencuci beras. Hal ini juga membantu mengurangi arsenik yang dapat terkandung dalam beras dalam jumlah tinggi. Kemudian, air minum dalam kemasan. 1 liter air setara dengan 2 botol air minum ukuran standar, atau mengandung rata-rata 240.000 partikel plastik dari 7 jenis plastik, termasuk nanoplastik, menurut sebuah studi pada Maret 2024. Efek ngeri bagi kesehatan manusia. Mikroplastik telah ditemukan di paru-paru manusia, jaringan plasenta ibu dan janin, ASI manusia, dan darah manusia. Hingga saat ini, hanya ada sedikit penelitian tentang bagaimana polimer ini memengaruhi organ dan fungsi tubuh. Sebuah studi pada Maret 2024 menemukan orang dengan mikroplastik atau nanoplastik di arteri leher 2 kali lebih mungkin mengalami serangan jantung, stroke, atau meninggal karena sebab apapun selama 3 tahun ke depan dibandingkan orang yang tidak memilikinya. Semua bahan kimia tersebut digunakan dalam pembuatan plastik, jadi jika plastik masuk ke dalam tubuh kita, bahan kimia tersebut ikut terbawa bersamanya, kata Sherry Sam Mason, Direktur Keberlanjutan di Penn State Veteran di Erie, Pennsylvania. Seluruh jenis protein mengandung mikroplastik. Dalam studi yang diterbitkan dalam Environmental Research, para peneliti mengamati lebih dari 12 protein yang umum dikonsumsi, termasuk daging sapi, udang yang dilapisi tepung roti dan jenis udang lainnya, dada ayam dan nugget, daging babi, makanan laut, tahu, dan beberapa alternatif daging nabati, seperti nugget, remah-remah nabati yang mirip dengan daging sapi giling, dan stik ikan nabati. Udang yang dilapisi tepung roti mengandung plastik terkecil sejauh ini, dengan rata-rata lebih dari 300 potongan mikroplastik per sajian. Nugget nabati berada di urutan kedua, dengan kurang dari 100 potongan per sajian, diikuti oleh nugget ayam, stik ikan pollock, udang white gulf yang diproses secara minimal, dan stik mirip ikan nabati. Protein yang paling sedikit terkontaminasi adalah dada ayam, diikuti oleh daging babi panggang dan tahu. Buah dan sayuran mengandung plastik. Penelitian yang diterbitkan dalam Environmental Science menemukan ada sekitar 52.050 hingga 233.000 partikel plastik berukuran di bawah 10 mikrometer, dan setiap mikrometer kira-kira diameternya seperti tetes air hujan dalam berbagai buah dan sayuran. Apel dan wortel masing-masing merupakan buah dan sayur yang paling terkontaminasi, dengan lebih dari 100.000 mikroplastik per gram. Partikel terkecil ditemukan pada wortel, sedangkan potongan plastik terbesar ditemukan pada selada, yang juga merupakan sayur yang paling sedikit terkontaminasi.